Satu mud. Iya, ya nggak apa-apa. Iya, jadi orang bayar zakat 27.000, tapi digenepin oleh pembayar zakatnya jadi 30.000 kepada panitia. Oleh panitia dibayarnya yang ke mustahiknya berapa? 27. Sisanya dipakai apa? Kadang dimasukin ke masjid, mungkin beli rokok, beli apa, boleh atau tidak? Bisa boleh, bisa tidak. Kapan nggak boleh? Kalau nggak konfirmasi, kepada muzaki. Yang zakatnya niat 30.000 ini untuk zakat semua, Pak. Itu ya, untuk zakat semuanya. Kelebihannya juga biar dibagiin untuk yang para mustahikin. Kok sampean nggak ngomong? Ini karena kelebihannya nanti akan dialokasikan ke masjid. Kalau ngomong yang bersangkutan muzakinya bilang oke, halal. Jika nggak ngomong jangan. Itu abu-abu. Hukum asal duit orang lain haram, nggak boleh kita ambil. Itu Pak ya. Ya, ada lagi. Ya, kalau mau membayarkan zakat fitrah orang lain, bayarin orang lain, konfirmasi. Intinya misalkan si orang itu menurut kita tidak mampu gitu ya. Nah, kita memberikan uang atau kepada dia untuk membayar zakat. Itu bagaimana? Ya kalau bagaimana, kalau bolehnya ya boleh. Orang nggak mampu, ya nggak wajib bayar zakat. Iya kan? Buat makan sehari semalam bingung, nggak wajib bayar zakat. Sampai kasih duit buat makan. Misalkan ini saudara dekat sendiri, ya menurut dia tidak mampu. Nah biar saya mampukan, saya kasih uang untuk membayar zakat. Saya juga kasih misalkan untuk lebarannya. Boleh, kalau gitu boleh. Bilangkan aja, zakatmu tak bayarin semuanya. Boleh ya? Boleh ya, boleh gitu. Mending gitu aja. Nanti kalau saya kasih duit, ya kalau dibagian bayar zakat. Maksud saya, kalau dikasih misalkan kita nggak nyebutin, ini buat bayar zakat, pasti nggak dikasihin gitu. Nah, makanya dibayarin langsung aja ngomong. Tak bayarin zakatmu ya, oh ya nggak apa-apa, bayarin. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Lagi, silakan. Pak Adimin mau lagi, Pak Rudi? Pak Nandan? Data kampanyein Pak Nandan ya? Data kampanyein enggak perlu naik ke sini. Perlu lihat mukanya Pak Nandan enggak? Nanti ada gambarnya enggak? Enggak ada gambarnya nanti kan ya? Enggak ada gambarnya ya? Setiap bulan kita kena pajak Pak Ustadz dari perusahaan. Boleh enggak? Itu pajak kita niatin bayar zakat. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Zakat itu alokasinya asnaf mustahikin, fakir, miskin. Pajak yang menikmati siapa? PNS itu dibayar dari pajak. Orang-orang kaya. Ya apa enggak? Yang menikmati pajak siapa? Ya rakyat juga menikmati rakyat, ya. Tapi yang banyak menikmati siapa? Malah orang kaya, pejabat, gitu ya dari pajak. Hanya tidak boleh bayar pajak diniatin zakat. Zakat ya zakat. Lah terus gimana Pak Ustadz? Ngitung duit saya untuk dizakati setelah dipotong pajak atau sebelum dipotong pajak? Anggap Pak Teguh per bulan 30 juta, amin Pak Teguh. 30 juta. Pajaknya berapa itu? 2,5 juta. Saya Pak Teguh mengeluarkannya 30 juta, 2,5% dari 30 atau 2,5% dari
27.500, 27.500. Bukan dari 30, dari 27.500. Jadi yang diambil untuk pajak itu nggak usah dihitung lagi. Anggap bukan milik sampean. Yang murni milik sampean berapa? 27.500, 2,5%-nya dari. Gitu Pak Teguh ya. Ya. Ustadz, satu lagi. Ya. Tapi di luar tema ya Ustadz. Ya. Tapi masih tentang zakat. Kalau misalkan zakat, saya misalkan menjual sebidang tanah. Misalkan zakatnya itu 2,5% ya dikeluarkan. Jual sebidang tanah itu sampean memang pedagang tanah atau karena jual tanah? Kalau jual tanah aja itu nggak ada zakatnya, Bu. Nggak ada. Itu malul mustafad. Menurut 4 mazhab, al-malul mustafad la yajibu alaihi zakah illa bimudhi haulin ma'a baqa'in nisab. Sampai jual tanah laku berapa? 1 miliar. 1 miliar ini setelah setahun kok masih 1 miliar atau lebih dari 85 juta setelah setahun baru wajib dikeluarkan zakat. Kalau habis jual tanah langsung dizakati? Enggak. Itu pendapat minoritas tapi senang dipakai oleh lembaga-lembaga zakat. Kenapa? Biar mereka dapat zakatnya. Tahu saya kayak gitu. Oh iya, ya biar mereka dapat zakatnya. Ya, kalau menurut 4 mazhab nggak wajib itu. Apalagi kalau sampean 1 miliar jual tanah. Setelah itu dibeliin rumahnya untuk tempat tinggal, nggak wajib zakat. Di tempatnya sendiri 1 miliar, beli mobil Alphard, dinaikin sendiri, ya nggak wajib zakat. Nah kalau sampean beliin emas 1 miliar itu kan dapat berapa? Sekilo ya, sekilo. Berarti simpen setahun, baru emasnya tadi dikeluarkan 2,5%. Lah 1 miliar Pak Ustadz buat mantu si Riandi sekian ratus juta, mantu si Albi sekian ratus juta, mantu si Zaki sekian ratus juta, mantu siapa lagi? Mantu siapa namanya anak perempuannya Isma ya, mantu si Isma tinggal 200 juta setelah setahun, yang dizakati ya yang 200 juta. Gitu ya Ustaz. Jadi ya kalau sampai tanya lembaga zakat dapat duit sekarang, keluarin sekarang. Hampir 100 juta itu zakat. Iya, ya karena mereka yang dapat duit sedekah, alhamdulillah. Ya sebagian mengatakan zakat itu pendapat bukan 4 mazhab sebenarnya. Jadi kalau dapat duit langsung dizakati 0,5%, itu pendapat minoritas bukan jumhur ulama 4 mazhab. Tapi kata lembaga-lembaga zakat, kami melihat kemaslahatan fakir miskin. Katanya gitu, melihat kemaslahatan fakir miskin, makanya wajib keluarin zakat. Tapi buktinya yang kaya bukan fakir miskinnya. Siapa yang kaya? Karyawannya kan, pengelola zakatnya kan. Lala iya, makanya saya nggak percaya itu. Makanya saya fatwakan kalau sampean ini kalau sampean pedagang tanah, beda lagi loh ya. Ini kan sama cuma jual warisan. Ya nggak langsung wajib zakat. Tunggu satu. Jual warisan 1 miliar, bayar utang 300 juta kan gitu. Ngelunasin rumah 200 juta, mantu 150 juta, beli mobil 150 juta, tinggal 50 juta. Ya udah nggak wajib. Makanya jangan ngaji Ustaz Khozi, nanti pada nggak zakat ya. Ya itu al-malul mustafad. Nah ya. Ada lagi? Ya. Ini yang ini Bu, depan ini. Ini Bu, ini. Ini dulu. Iya. Iya, anak yatim kenapa? Anak yatim itu memang kadang ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau anak yatim yang kaya nggak boleh menerima zakat.
wajib mengeluarkan zakat menurut Syafi'iyah. Gitu. Menurut Abu Hanifah nanti enggak. Menurut Syafi'iyah, anak yatim kok kaya enggak boleh menerima zakat, justru wajib mengeluarkan zakat. Karena pas Umar bin Khattab, kalian kalau menjadi wali yatim kok kaya, duitnya diputer biar enggak habis, dikeluarin zakatnya saja. Ya, meskipun nggak kerja, tapi dicukupi oleh orang kaya, nggak boleh menerima zakat. Kayak sampean nggak kerja, cuma apa? Maca, mapan, mana, gitu ya? Maca, mapan, mana, gitu bahasanya kan ya? Kebutuhan sehari-hari dicukupi oleh siapa? Oleh suaminya. Sampean nggak kerja, tapi dicukupi oleh suaminya yang kaya. Boleh menerima zakat? Nggak boleh. Nggak boleh, karena sampai statusnya tetap kaya meskipun tidak kerja. Kaya kenapa? Dicukupi oleh suami yang kaya. Gitu ya. Lah budinya miskin, kasih ke budinya. Anak yatim kaya mah nggak perlu duit, perlunya kasih sayang. Gitu Bu ya. Iya. Ya Bu, terakhir. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalkan kita ada beberapa aset ya. Beberapa aset. Rumah, tanah dan sebagainya. Nah, itu kita zakatkan dahulu. Ya, udah kedengeran. Kita zakatkan dulu atau kita kurangin dulu dengan hutang-hutang kita yang ada. Kita punya aset, punya rumah, punya mobil, punya kebun, punya sungai, punya rawa, gitu. Ya siapa tahu namanya orang kan ya. Aset sampeyan itu Bu, dimiliki untuk pribadi atau diputar untuk dijual? Jawab. Pribadi, nggak ada zakatnya Bu. Sampeyan punya mobil paling mahal apa? Maserati, Lamborghini apa namanya? Lamborghini apa namanya itu? Untuk sendiri dipakai sendiri sehari-hari. Sampai punya rumah 2 atau 3. Tapi untuk diri sendiri, enggak disewain, enggak didagang, enggak, untuk diri sendiri. Karena mungkin istrinya banyak, anaknya banyak gitu. Itu enggak wajib dizakati. Yang dikontrakin baru penghasilannya. Sampai beli, kok saya punya pesawat pribadi, bilang amin gitu. Tapi untuk pribadi nggak wajib saya zakatkan, nggak dikeluarkan zakatnya, kecuali pesawatnya saya buat manajemen untuk ngangkut penumpang. Nah itu baru namanya dagang, kan gitu ya, dagang kursi, nyewain kursi, itu yang dikeluarkan zakat. Iya, ya kalau untuk milik sendiri Bu, harta-harta yang nggak bergerak, ya nggak dizakatin, kecuali sampean emas, perak, duit sampean diemin, salah sampean kenapa diemin? Iya kan? Tapi kalau tanah, rumah ini, rumah segede-gedenya rumah, kita sendiri, nilainya semakin nyusut atau tinggi? Nyusut Bu, kalau rumah. Tanah semakin tinggi. Kalau rumah, ya apa enggak? Nyusut. Gentengnya semakin lapuk, kayu-kayunya juga mulai keropos, catnya mulai luntur. Iya apa enggak? Lala iya. Makanya yang dipakai secara pribadi semewah apapun enggak zakat. Makanya kalau sampean pengen nabung yang enggak kena zakat, jangan beli emas. Belilah permata, berlian. Berlian itu menurut Syafi'iyah tidak wajib zakat. Sampai simpen bertahun-tahun nggak wajib zakat. Gitu, Pak Teguh ya. Kalau nyimpen jangan emas 85 gram per tahun wajib zakat. Tapi sampai nyimpen berlian 2 kilogram.
Berapa itu harganya itu ya? Nah ya berlian berapa karat gitu, nggak wajib mengeluarkan zakat kalau dipakai sendiri. Gitu Bu ya? Iya harganya mahalan berlian. Kok nggak wajib zakat? Kenapa? Kata Imam Mawardi, orang kalau pakai emas semua tahu emas itu benda berharga, betul. Tapi kalau orang pakai berlian, kata orang miskin, alah plastik. Iya Pak enggak? Siapa tahu bahwa berlian itu benda berharga siapa? Hanya orang-orang tertentu, orang kaya. Iya Pak enggak? Tapi kalau emas, siapapun, makanya yang wajib zakat hanya emas. Dari zaman Nabi berlian ada, nggak disuruh mengeluarkan zakat. Saya udah capek ya. Ini pertama kali saya ngedur, dari mohon maaf nggak bisa, udah capek ini. Artinya 7:30 aja ini ya. Mohon doanya semoga sehat, kuat. Setelah ketemu lagi di pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.